Pernahkah kamu merasa bahwa ada 5 kalimat sederhana yang bisa mengubah jalan hidupmu, tapi kamu nunca as ouvi porque sua propria mente as escondeu? Dan seaku bilang bahwa hari ini, di detik ini, salah satu dari kalimat itu bisa menjadi percikan kecil yang menyalakan perubahan besar dalam hidupmu. Mungkin kamu sudah lelah berjuang. Mungkin kamu sudah mencoba berbagai cara untuk menjadi lebih sukses, lebih stabil, lebih kaya, tetapi hasilnya terus terasa jauh. Dan mungkin jauh di dalam dirimu ada suara kecil yang terus bertanya, mengapa hidup orang lain maju lebih cepat, sementara langkahmu terasa berat, seperti berjalan di dalam air? Suara itu kadang menyakitkan, tapi juga jujur. Itu suara yang membawa kita ke tempat ini. Karena sebelum seseorang menjadi kaya, sebelum seseorang memecahkan batas hidupnya, selalu ada satu momen. Momen ketika mereka mulai mendengar pikirannya sendiri dengan cara yang baru. Momen ketika mereka sadar bahwa batas terbesar tidak pernah berada di luar, tetapi di dalam. Dan mungkin kamu merasakannya sekarang. Ada sesuatu dalam dirimu yang mulai bergerak. Sebuah kegelisahan halus yang mengatakan bahwa hidupmu tidak perlu terus seperti ini. Bahwa ada sesuatu yang bisa berubah. Kamu mungkin tidak tahu apa itu. Kamu mungkin bahkan tidak percaya sepenuhnya. Tapi kamu merasakannya. Seperti cahaya kecil di belakang kesadaranmu, samar, namun tetap bersinar. Dan disinilah perjalanan ini dimulai. Dengan mengakui rasa sakit. Dengan mengakui bahwa kamu pernah merasa terjebak dalam lingkaran pikiranmu sendiri. Pikiran yang melemahkan, pikiran yang membatasi, pikiran yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Pikiran yang membisik, kamu tidak cukup, kamu tidak bisa, kamu tidak siap. Dan kamu tahu betapa sakitnya mendengar kalimat itu dari dirimu sendiri. Tetapi hari ini, kita membongkar itu. Karena tak ada perubahan yang lahir dari penyangkalan. Perubahan lahir ketika seseorang akhirnya berkata pada dirinya sendiri, "Aku lelah takut. Aku lelah ragu. Aku ingin sesuatu yang lebih." Jadi izinkan aku bertanya, kapan terakhir kali kamu benar-benar jujur dengan dirimu sendiri? Kapan terakhir kali kamu melihat cermin dan bukan hanya melihat wajahmu, tapi seluruh cerita hidupmu? Kapan terakhir kali kamu bertanya, bukan apa yang dunia pikirkan tentangmu, tapi apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri? Jika pertanyaan itu membuatmu terdiam, itu bagus. Diam adalah awal kesadaran, dan kesadaran adalah awal kebebasan. Bayangkan sebuah pintu. Pintu ini selalu ada di dalam dirimu, tetapi selama bertahun-tahun, kamu berjalan melewatinya tanpa menyadarinya. Di balik pintu itu, ada versi dirimu yang berbeda. Versi yang tidak dibentuk oleh ketakutan masa lalu, tetapi oleh keinginan yang kuat. Versi yang bisa melihat peluang di mana orang lain hanya melihat hambatan. Versi yang memiliki 5 kalimat mental yang bisa mengubah orang biasa menjadi kaya. Tetapi sebelum kita membuka pintu itu, kamu harus melakukan satu hal. Menerima bahwa pikiranmu sekarang bukan musuh, melainkan bahan mentah. Pikiranmu adalah tanah yang bisa ditanami. Apakah selama ini pikiranmu menumbuhkan bayangan? Mungkin. Tetapi itu tidak berarti tidak bisa ditumbuhi cahaya. Dan disinilah percikan itu muncul. Ketika kamu mulai merasakan bahwa rasa sakitmu bukan akhir, tetapi awal. Ketika kamu sadar bahwa setiap langkah berat yang kamu ambil selama ini sebenarnya sedang mengarahkanmu ke titik ini. Titik ketika kamu siap untuk berubah. Karena tidak semua orang sampai di titik ini. Banyak yang menyerah sebelum mereka bahkan melihat pintu itu. Tapi kamu tidak. Kamu masih di sini. Kamu masih mendengarkan. Kamu masih mencari sesuatu yang lebih besar. Dan itu berarti kamu memiliki sesuatu yang orang lain tidak punya. Keinginan untuk bangkit.
Jadi biarkan aku berbicara langsung kepadamu sekarang. Jika hidupmu terasa berat, itu bukan karena kamu gagal. Itu karena pikiranmu belum diarahkan, belum dilatih, belum diprogram ulang untuk melihat kemungkinan. Dan itu normal. Semua orang memulai dari sana. Bahkan mereka yang hari ini kaya, sebelum mereka memiliki harta apapun, mereka terlebih dahulu memiliki sesuatu dalam pikiran mereka. Sebuah kalimat sederhana, sebuah ide kecil, sebuah kepercayaan baru. Dan mungkin 5 kalimat mental yang akan kita jelajahi ini akan menjadi titik balikmu. Tetapi sebelum kita melanjutkan, aku ingin kamu melakukan satu hal. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kamu merasa dimengerti, jika kamu merasa perjalanan ini mungkin bisa membawamu ke tempat baru, dukung perjalanan ini. Tekan suka, tekan subscribe. Bukan untuk angka, tapi sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk melangkah ke pintu itu. Bahwa kamu siap untuk perubahan. Bahwa kamu tidak akan berjalan sendirian. Aku ingin kamu menarik napas perlahan sekarang. Karena yang akan kita masuki bukan hanya penjelasan, tetapi sebuah penemuan. Jika di blok sebelumnya kita menyentuh rasa sakit dan kesadaranmu, maka di sini kita menyentuh kekuatanmu. Dan kekuatan itu bukan sesuatu yang jauh. Ia bukan rahasia tersembunyi di luar dirimu. Ia sudah berada di dalam kepalamu, bekerja setiap hari, bahkan saat kamu tidak menyadarinya. Tapi mungkin selama ini ia bekerja ke arah yang salah. Pernahkah kamu memikirkan itu? Bahwa pikiranmu mungkin sedang menciptakan kehidupan yang tidak sepenuhnya kamu inginkan? Bahwa kebiasaan kecil dalam cara kamu berbicara dengan dirimu sendiri bisa menentukan apakah kamu bergerak maju atau justru diam di tempat. Mungkin kamu pernah berkata, "Aku tidak bisa." Atau, "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Atau bahkan, "Aku memang begini." Sulit berubah. Padahal kalimat-kalimat kecil itulah yang membentuk realitasmu. Karena pikiran tidak hanya menggambarkan dunia, ia membangunnya. Dan disinilah Napoleon Hill memberi sebuah pemahaman yang begitu sederhana namun begitu kuat. Setiap pikiran adalah penyebab. Setiap hasil dalam hidupmu hanyalah akibat. Jika kamu mengubah penyebabnya, kamu mengubah akibatnya. Jika kamu mengubah pikiran, kamu mengubah hidup. Ini bukan teori rumit, ini bukan konsep abstrak. Ini adalah mekanisme mental yang bekerja pada setiap manusia, termasuk kamu, termasuk siapapun yang pernah menjadi kaya dari nol. Mereka semua memulai dari tempat yang sama, dari pikiran yang mereka bentuk secara sengaja. Jadi biarkan aku bertanya langsung kepadamu sekarang. Jika kamu melihat hidupmu hari ini, apa penyebab yang kamu tanam di dalam pikiranmu selama setahun terakhir? 5 tahun terakhir? Apakah kamu memberi makan pikiranmu dengan keyakinan bahwa kamu mampu atau dengan keraguan bahwa kamu mungkin tidak cukup? Apakah kamu membangun tujuan yang jelas atau membiarkan tujuanmu kabur seperti bayangan yang bergerak tanpa bentuk? Apakah kamu menguatkan dirimu dengan kalimat-kalimat yang mendorongmu maju atau memenjarakan diri dengan kalimat yang melemahkan? Hasil hidupmu bukan misteri. Ia hanya cermin dari pikiran yang kamu ulang setiap hari. Bayangkan otakmu seperti sebuah ladang luas. Setiap kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri adalah benih. Benih itu tumbuh. Tidak peduli apakah benih itu positif atau negatif. Ladang tidak memilih. Ia hanya menumbuhkan. Jika kamu menanam keraguan, kamu akan memanen ketakutan. Jika kamu menanam keyakinan, kamu akan memanen keberanian. Jika kamu menanam tujuan, kamu akan memanen arah. Jika kamu menanam alasan, kamu akan memanen penundaan. Dan jika kamu menanam 5 kalimat mental yang tepat, kamu akan memanen kekayaan. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan besar. Mereka menunggu keadaan berubah sebelum mereka mengubah pikiran.
Mereka menunggu uang datang sebelum mereka merasa layak. Mereka menunggu hasil sebelum membangun disiplin. Mereka menunggu peluang sebelum mereka percaya pada diri sendiri. Tetapi, dunia tidak bekerja seperti itu. Pikiran adalah awal, dan realitas hanyalah bayangan yang mengikutinya. Sama seperti sebuah pintu yang hanya terbuka dari dalam, hidupmu hanya bisa berubah jika kamu mengubah kunci mentalnya terlebih dahulu. Dan sekarang, aku ingin kamu membayangkan sesuatu. Sebuah ruangan gelap. Di tengah ruangan itu, ada sebuah lampu kecil. Lampu itu tidak terang, tapi ia cukup untuk menunjukkan bentuk dasar ruangan. Itulah pikiranmu sekarang. Kamu bisa melihat sebagian, tapi tidak semuanya. Namun bayangkan apa yang terjadi jika kamu memutar saklar, sedikit demi sedikit. Ruangan itu mulai terlihat. Detail-detailnya muncul. Sudut-sudut yang dulunya gelap menjadi jelas. Itulah yang terjadi ketika kamu mulai memahami kekuatan mentalmu. Kesadaranmu naik. Kemampuanmu membaca kesempatan meningkat. Dan hidupmu mulai bergerak menuju arah yang lebih besar. Sekarang bayangkan kamu sedang memegang saklar itu. Dan hanya dengan mengubah 5 kalimat mental, cahaya itu bisa bertambah terang berkali-kali lipat. Tidak ada yang mistis di dalamnya. Tidak ada yang magis. Ini hanya efek dari autosugesti, disiplin mental, fokus, dan tujuan yang jelas. Ketika kamu mengulang sebuah kalimat dalam pikiranmu, kamu sedang memberi instruksi kepada bawah sadarmu. Dan bawah sadar itu patuh. Ia tidak berdebat, ia tidak meragukan, ia hanya mengikuti. Dan apapun yang ia ikuti, akhirnya menjadi hidupmu. Dan inilah aha moment yang Napoleon Hill begitu sering tekankan. Keberhasilan bukan dimulai dari tindakan, tetapi dari pikiran yang menghasilkan tindakan. Tindakan tanpa pikiran yang tepat hanya akan membuatmu lelah. Tapi pikiran yang tepat akan menciptakan tindakan yang benar, konsisten, dan membawa hasil. Dengan kata lain, kamu tidak membutuhkan keberuntungan untuk menjadi kaya. Kamu membutuhkan arah mental. Sekarang, mungkin kamu mulai merasakan sesuatu. Sebuah penarikan halus. Seperti ada bagian dalam dirimu yang mulai mengerti bahwa selama ini kamu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kamu sadari. Kekuatan untuk memilih pikiran. Kekuatan untuk menanam benih baru. Kekuatan untuk memprogram ulang dirimu sendiri. Dan kekuatan itu dimulai sekarang. Kita akan segera masuk ke bagian yang lebih dalam, ke disiplin yang nyata, ke latihan yang bisa mengubah kebiasaan mentalmu. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu menyadari satu hal. Kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. Kamu sudah memegang saklarmu sendiri. Tarik napas pelan. Karena mulai dari titik ini, kita memasuki wilayah yang tidak semua orang berani masuki. Disiplin. Banyak orang menyukai motivasi, tetapi sedikit yang mencintai disiplin. Padahal, justru disinilah perubahan nyata terjadi. Disinilah seseorang berhenti menjadi penonton hidupnya dan mulai menjadi pengatur pikirannya sendiri. Dan jika 2 blok sebelumnya telah membuka kesadaranmu tentang kekuatan mental, maka blok ini adalah tentang bagaimana menggunakan kekuatan itu setiap hari, dengan cara yang konsisten, nyata, dan dapat dilatih. Karena pikiran tidak berubah hanya dengan mendengarkan. Pikiran berubah melalui pengulangan, melalui latihan, melalui keputusan-keputusan kecil yang diulang begitu sering hingga menjadi otomatis. Pikiranmu adalah mesin. Ia patuh, ia kuat, tapi ia membutuhkan arah. Dan arah itu tidak terbentuk sekali. Ia dibentuk setiap hari, setiap jam, dalam momen-momen kecil yang sering kamu abaikan. Momen ketika kamu bangun dan pikiran pertamamu adalah keraguan. Momen ketika kamu punya ide bagus, tapi suara kecil muncul dan berkata, "Nanti saja." Momen ketika kamu ingin bergerak maju,
tapi kebiasaan lamamu menarikmu kembali ke zona nyaman. Inilah resistensi. Resistensi internal yang setiap manusia punya. Resistensi yang bisu, halus, dan sering menyamar sebagai kenyamanan. Resistensi yang mengatakan, kamu sudah berusaha, berhenti dulu. Resistensi yang berkata, kamu butuh istirahat, bukan perubahan. Padahal kenyataannya, resistensi itu bukan perlindungan, itu penjara. Jadi izinkan aku bertanya sekarang, berapa kali dalam seminggu kamu membiarkan resistensi itu menang? Berapa kali kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu akan mulai besok? Berapa kali kamu menunda hal-hal yang kamu tahu bisa mengubah hidupmu? Dan yang lebih penting, mengapa kamu membiarkannya? Pertanyaan ini mungkin menusuk, tetapi tusukan itu perlu. Karena hanya ketika seseorang berani melihat resistensinya dengan jujur, ia bisa mulai menaklukkannya. Dan kuncinya bukan kekuatan fisik, bukan bakat, bukan kecerdasan. Kuncinya adalah disiplin mental. Disiplin untuk memilih pikiran yang benar, bahkan ketika pikiran yang salah terasa lebih mudah. Disiplin untuk mengulang kalimat-kalimat mental yang menguatkan, bahkan ketika keraguan berteriak lebih keras. Disiplin untuk tetap berjalan meski langkahnya kecil. Sekarang aku ingin kamu membayangkan sesuatu. Anggap pikiranmu seperti arus sungai. Jika kamu tidak mengarahkannya, ia akan membawa kamu kemanapun ia mau, biasanya ke tempat yang sama, berulang-ulang. Tetapi ketika kamu mulai mengarahkan arus itu, meski sedikit demi sedikit, akhirnya alirannya berubah. Itulah yang terjadi saat kamu mulai memprogram ulang pikiranmu. Saat kamu mengulang kalimat mental yang membangun. Saat kamu mempraktikkan latihan mental secara konsisten. Arus berubah. Dan ketika arus berubah, hidupmu ikut berubah. Namun, sebelum kita bicara tentang 5 kalimat mental itu, kamu membutuhkan fondasi. Fondasi ini adalah latihan. Tanpa latihan, kalimat-kalimat itu hanya akan terdengar bagus, tapi tidak mengubah apapun. Jadi aku ingin memberikan padamu sebuah latihan mental sederhana, tetapi sangat kuat, yang bisa kamu lakukan mulai malam ini, atau bahkan setelah video ini berakhir. Latihan ini membutuhkan waktu kurang dari 2 menit, tetapi dampaknya bisa sangat besar jika dilakukan setiap hari. Dengarkan baik-baik. Setiap malam, sebelum tidur, dan setiap pagi, tepat setelah kamu bangun, lakukan 3 langkah ini. Pertama, katakan dalam hati 1 kalimat yang kamu pilih sebagai identitas baru. 1 kalimat yang mencerminkan siapa kamu ingin menjadi, bukan siapa kamu dulu. Misalnya, aku mampu, atau aku layak kaya, atau aku menciptakan peluangku sendiri. Pilih 1, ulangi 5 kali, perlahan, dengan keyakinan yang tumbuh setiap pengulangan. Kedua, visualisasikan 1 tindakan kecil yang akan kamu lakukan besok yang mendekatkanmu pada tujuan finansialmu. Tidak perlu besar. Cukup 1 langkah kecil, 1 tegas, 1 nyata. Visualisasikan kamu sedang melakukannya. Lihat dirimu menyelesaikannya. Rasakan sensasinya. Ketiga, bayangkan dirimu 6 bulan dari sekarang jika kamu benar-benar melakukan latihan ini setiap hari. Bayangkan perubahan dalam cara kamu berpikir. Bayangkan perubahan dalam cara kamu bergerak. Bayangkan perubahan dalam hasil finansialmu. Rasakan versi dirimu yang lebih kuat itu. Karena bawah sadarmu merespons perasaan lebih cepat daripada kata-kata. Latihan ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah reprogramming. Ini adalah cara kamu mengirim sinyal baru ke pikiran bawah sadar. Sinyal bahwa kamu siap berubah. Sinyal bahwa kamu sedang menciptakan versi dirimu yang lebih kuat. Sinyal bahwa resistensi lama tidak lagi memegang kendali. Dan inilah fakta penting yang sedikit orang pahami. Perubahan besar tidak dimulai dengan langkah besar. Perubahan besar dimulai dari 1 pola baru. 1 kebiasaan mental baru. 1 kalimat mental yang kamu ulang sampai ia tertanam.
Orang kaya bukan hanya berbeda dalam tindakan, mereka berbeda dalam pola pikir. Mereka punya ritual mental, mereka punya disiplin yang tak terlihat mata, tetapi terasa dalam hasil hidup mereka. Jadi, mulai sekarang, aku ingin kamu memperhatikan pikiran otomatis yang muncul saat kamu ingin berkembang. Pikiran otomatis itu bukan dirimu, itu hanya versi lama dari dirimu. Versi yang sudah saatnya kamu tinggalkan. Dan setiap kali pikiran otomatis itu muncul, lawan dengan kalimat mental barumu. Ini adalah latihan yang nyata, latihan yang mengubah, latihan yang jika dilakukan konsisten, akhirnya membuatmu berbeda dari siapapun yang menyerah pada resistensinya. Kita hampir sampai pada bagian yang paling kuat, transformasi. Bagaimana hidupmu bisa berubah setelah kamu menerapkan 5 kalimat mental ini dengan disiplin. Tetapi sebelum itu, aku ingin kamu merasakan sesuatu. Kamu tidak lagi bergerak dalam kegelapan. Kamu mulai mengarahkan arus. Kamu mulai menciptakan versi dirimu yang baru. Dan itu berarti satu hal. Kamu sedang berubah. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tapi kali ini, cermin itu tidak memantulkan wajahmu yang sekarang. Ia memantulkan dirimu setelah disiplin mentalmu benar-benar bekerja. Dirimu yang lebih terarah, lebih tenang, lebih kuat. Dirimu yang tidak lagi bereaksi pada hidup, tetapi mengatur hidup. Itulah transformasi yang sedang kita masuki. Ini bukan sekadar perubahan pikiran, ini adalah perubahan arah hidup. Dan kamu sudah merasakannya sejak beberapa menit terakhir, bukan? Sensasi halus bahwa ada bagian dalam dirimu yang mulai bergerak. Bagian yang selama ini tertidur, kini mulai bangun. Dan kebangkitan itu bukan kebetulan. Itu hasil dari kesadaranmu, dari keberanianmu, dari latihan mental yang mulai kamu lakukan. Transformasi tidak terjadi tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan seperti cahaya kecil yang semakin terang setiap hari. Dan sekarang, cahaya itu cukup terang untuk memperlihatkan sesuatu yang selama ini sulit kamu lihat. Potensi dirimu. Ingat saat pertama kali kamu mendengarkan blok 1, kamu masih dipenuhi rasa berat, rasa ragu, rasa sakit yang mungkin sulit dijelaskan. Tetapi lihat dirimu sekarang. Kamu sudah mendengarkan pikiranmu dengan cara yang berbeda. Kamu sudah memahami kekuatan penyebab dan akibat dalam hidupmu. Kamu sudah menyentuh dasar disiplin mental. Kamu sudah mulai memegang kendali. Dan itu berarti satu hal, transformasimu sudah dimulai, bahkan sebelum 5 kalimat mental itu sepenuhnya kamu gunakan. Karena perubahan terbesar selalu dimulai dari dalam, jauh sebelum dunia luar menyadarinya. Sekarang bayangkan perjalananmu seperti menapaki sebuah jalan panjang. Di masa lalu, mungkin jalannya terasa gelap, penuh belokan yang membingungkan. Kamu berjalan dengan ragu, sering berhenti, sering kembali ke titik yang sama. Tetapi setelah latihan mentalmu terbentuk, jalan itu mulai terlihat lebih jelas. Kamu bisa melihat langkah berikutnya. Kamu bisa merasakan arah tujuanmu. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil kini terasa lebih pasti. Karena sekarang kamu berjalan bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran. Bukan dengan keraguan, tetapi dengan identitas baru. Jika kamu terus mengulang 5 kalimat mental pengubah hidup itu, jika kamu terus melatih pikiranmu setiap pagi dan malam, kamu akan mulai merasakan efek paling kuat dari semua ini. Rasa kendali. Kendali atas dirimu sendiri. Kendali atas emosimu. Kendali atas fokusmu. Kendali atas arah hidupmu. Inilah yang membedakan orang kaya dari orang biasa. Bukan keberuntungan, bukan keadaan, tetapi kendali mental. Mereka yang mampu mengendalikan pikiran, mampu mengendalikan tindakan. Mereka yang mampu mengendalikan tindakan, mampu mengendalikan hasil. Dan kamu sedang menjadi salah satu dari mereka.
Sekarang aku ingin kamu membayangkan metafora sederhana. Bayangkan sebuah benih kecil. Benih itu tidak tampak istimewa, tidak tampak mengesankan. Tapi jika benih itu dirawat, diberi cahaya, diberi disiplin, ia bisa tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Itulah dirimu sekarang. Benih perubahanmu sudah ditanam sejak blok pertama. Dan setiap kalimat mental yang kamu ulang adalah air yang menumbuhkannya. Setiap latihan mental adalah cahaya yang menguatkannya. Setiap kesadaran baru adalah tanah yang membuat akarnya semakin kuat. Jika kamu terus merawatnya, tidak ada batas untuk seberapa tinggi kamu bisa tumbuh. Dan pada titik inilah transformasi menjadi nyata. Kamu mulai menyadari bahwa waktu bukan musuhmu. Waktu adalah sekutumu. Karena setiap hari yang berlalu menjadi kesempatan baru untuk memperkuat pikiranmu. Kamu mulai melihat bahwa kegagalan di masa lalu bukan penutup, tetapi pelajaran. Kamu mulai merasakan bahwa energi yang dulu habis untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting, kini berubah menjadi fokus. Kamu mulai menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan peluang, bukan hanya menunggu peluang. Dan ketika semua itu menyatu, kamu mulai berjalan dengan tenang. Tulang punggungmu lebih tegak, langkahmu lebih mantap, pikiranmu lebih jernih. Inilah diri barumu. Diri yang bisa berkata, "Aku menentukan hidupku." Diri yang tidak lagi mengikuti arus lama, tetapi menciptakan arus baru. Diri yang memahami bahwa kekayaan bukan hanya angka, tetapi keadaan mental. Keadaan ketika kamu bisa melihat hidup dengan perspektif yang lebih besar. Keadaan ketika kamu tidak lagi mudah digoyahkan. Keadaan ketika kamu tahu apa tujuanmu, dan kamu melangkah ke arah itu tanpa ragu. Dan jika kamu meneruskan perjalanan ini, kamu akan menyadari sesuatu yang sangat penting. 5 kalimat mental itu bukan hanya kalimat, mereka adalah fondasi identitas baru. Identitas orang yang bergerak dengan visi. Identitas orang yang tahu apa yang diinginkan. Identitas orang yang menanam penyebab yang benar dan menuai akibat yang tepat. Sebelum kita selesai, aku ingin kamu mengambil 1 detik untuk merasakan apa yang berubah dalam dirimu sejak awal video ini. Rasakan kedalaman pikiranmu. Rasakan ketenangan baru yang mulai tumbuh. Rasakan keyakinan kecil yang sedang muncul di balik kesadaranmu. Itu bukan ilusi. Itu bukan sugesti kosong. Itu adalah langkah awal transformasimu. Dan ketika video ini berakhir, perjalananmu baru saja dimulai. Karena perubahan mental yang kamu bangun hari ini bisa menjadi fondasi hidup yang sama sekali baru. Jadi, jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, jika kamu merasa perjalanan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, aku ingin kamu melakukan satu hal terakhir. Klik subscribe. Jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari cara berpikir baru.